Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Bu Ega dalam materi teks eksplanasi bagian kedua. One, two, three, come on! Pada video kali ini kita akan membahas struktur dan kaidah bahasa teks eksplanasi ya. Sebelum menuju ke struktur, kita akan mempelajari pola pengembangan teks eksplanasi terlebih dahulu ya. Pola yang pertama yaitu pola kausalitas. Pada teks eksplanasi dengan pola kausalitas ini, isi teksnya berisi uraian atau jawaban atas pertanyaan mengapa. Jadi uraiannya bersifat kausalitas atau berisi sebab akibat dari sebuah fenomena. Yang kedua yaitu pola kronologis. Pada teks eksplanasi dengan pola kronologis ini, dia berisi jawaban atas pertanyaan bagaimana. Jadi uraiannya bersifat kronologis atau sesuai dengan urutan peristiwa. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama identifikasi fenomena, kedua rangkaian kejadian, dan yang terakhir yaitu ulasan. Struktur yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Pada bagian ini merupakan bagian awal yang biasanya berisi pengenalan ya. Bagian ini juga mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal tersebut bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, maupun fenomena-fenomena yang lainnya. Contoh struktur identifikasi fenomena yaitu awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Struktur yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Pada bagian ini berisi perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas atau kronologis ya. Contoh pertama. Pada contoh pertama ini merupakan contoh struktur rangkaian kejadian yang menjawab pertanyaan bagaimana ya anak-anak, karena dia bersifat kronologis atau menjelaskan fenomena-fenomena berdasarkan urutan peristiwa. Kutipan pada contoh pertama dapat kalian baca dan pahami sendiri ya. Contoh yang kedua yaitu contoh struktur rangkaian kejadian yang berisi jawaban dari pertanyaan mengapa atau yang bersifat kausalitas. Bagian ini bersifat kausalitas karena menjelaskan adanya hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena. Jangan lupa baca baik-baik dan pahami contoh kutipan yang kedua ini ya. Struktur yang ketiga yaitu ulasan. Bagian ini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, contoh struktur ulasan. Bagian ini berisi simpulan dari fenomena-fenomena yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya ya. Penilaian penulis terhadap fenomena-fenomena yang dibahas juga terdapat pada bagian penutup ini ya. Materi selanjutnya yaitu kaidah bahasa teks eksplanasi.
Ciri bahasa dari teks eksplanasi ada 4 ya. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Kedua, konjungsi kronologis. Yang ketiga, kata benda fenomena. Dan yang terakhir, kata teknis atau istilah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Kata kunci yang sering digunakan yaitu kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan kata sehingga. Berikut ini adalah contoh kutipan dari teks eksplanasi. Dapat kalian baca sendiri ya contoh kutipannya. Pada contoh kutipan ini terdapat kata mengakibatkan dan disebabkan yang merupakan contoh kata kunci dari konjungsi kausalitas. Ciri bahasa yang kedua yaitu konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menunjukkan urutan peristiwa berdasarkan hubungan waktu. Kata kunci yang sering digunakan yaitu kata seperti, kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Selanjutnya, pada contoh berikut dapat kalian baca dan kalian amati bahwa terdapat beberapa kata yang merupakan kata kunci dari konjungsi kronologis, yaitu kata lalu, akhirnya, dan kata kemudian. Ciri yang ketiga yaitu penggunaan kata benda fenomena. Kata benda fenomena adalah kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukan pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Blora, gerhana, pelangi, matahari, kesenian daerah, dan kata benda bentuk fenomena yang lainnya. Ciri yang terakhir yaitu kata teknis atau peristilahan. Pada teks eksplanasi, kita akan sering menjumpai adanya penggunaan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Contoh, terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Kata teknis yang digunakan dalam kutipan ini yaitu kata industri pariwisata dan kata sektor pertanian. Contoh kata teknis yang lainnya yaitu ekosistem, ekologi, fotosintesis, perikanan, pertanian, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, sekian dulu ya dari Bu Ega. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like video ini, lalu share atau bagikan ke teman-teman kalian yang lain ya, agar teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan yang terakhir, tunjukkan dukungan kalian dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar Bu Ega selalu semangat membuat video untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.